Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan sejumlah nama tokoh Betawi sebagai nama jalan di ibu kota. Ini sebagai bentuk apresiasi atas peran tokoh Betawi dalam perjalanan Jakarta dan Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan sejumlah nama tokoh Betawi sebagai nama jalan di ibu kota. Ada 22 nama tokoh Betawi yang digunakan sebagai nama jalan menggantikan nama jalan sebelumnya. Penetapan nama tokoh Betawi sebagai nama jalan di Jakarta ini merupakan bentuk rasa hormat dan apresiasi atas peran tokoh Betawi dalam perjalanan sejarah Jakarta. Dan diharapkan nama tokoh-tokoh Betawi tersebut dapat dikenali generasi masa kini. Ini adalah bentuk rasa hormat, apresiasi atas peran tokoh-tokoh Betawi di dalam perjalanan Kota Jakarta dan perjalanan bangsa Indonesia. Dari Betawi dilahirkan begitu banyak pribadi-pribadi yang hidupnya mereka berikan untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Dari mulai bidang keagamaan, sampai bidang kesenian, sampai bidang bela bangsa melawan kolonialisme. Itu stok pejuangnya luar biasa banyak. Kami ingin agar mereka dikenang untuk menjadi hikmah bagi kita. Kita berharap generasi sekarang pada saat melihat nama sebuah jalan, maka mereka terinspirasi, mereka belajar tentang sejarah hidupnya. Karena itulah penamaan ini kami pandang sebagai sebuah keharusan bagi kita, sebagai penghargaan, penghormatan atas peran pribadi-pribadi asal Betawi. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa nama-nama yang berjasa amat banyak. Kita akan mengerjakannya secara bergelombang. Ini adalah satu gelombang awal dan nanti harapannya semua mereka yang berjasa bisa punya catatan di kota ini. Penggantian nama jalan ini pun mendapatkan apresiasi masyarakat Betawi. Dari masyarakat Betawi seluruhannya itu sangat berterima kasih pada kesempatan ini yang Pak Gubernur telah mencanangkan penetapan nama-nama itu, karena memang terus terang saja sejak dulu itu yang namanya masyarakat Betawi tidak henti-hentinya dalam memperjuangkan dan memakmurkan Betawi ini yang merupakan masyarakat inti Jakarta. Namun warga Kelurahan Sukabumi Utara Kebonjeruk mengeluarkan tanggapan berbeda. Mereka menolak pergantian nama Jalan Madrasah 2 menjadi Jalan Syekh Abdul Karim bin Asfan. Mereka khawatir pergantian nama jalan itu akan menyulitkan mereka mengurus administrasi dan surat menyurat. Tahu namanya udah nama lain, apakah digusur nih? Wilayah Madrasah 2, apakah dipindahkan warganya ke Madrasah 2? Kan begitu. Nah itu yang saya khawatirkan. Pak, jadi saya tetap menginginkan. Warga sudah melakukan upaya apa Pak terkait penggantian nama ini Pak? Ya warga udah merasa antusias sekali untuk masalah penggantian nama ini. Maksudnya Artinya sudah pengaruh dengan data-data mereka yang ada di wilayah kita ini. Itu kan nggak gampang merubah data, ya kan? Semua itu juga mempengaruhi. Nama-nama tokoh Betawi ini ditetapkan sebagai nama jalan di berbagai wilayah di Jakarta, bahkan hingga Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, bagaimana dengan efek sampingnya dari perubahan nama jalan di DKI Jakarta ini? Berbagai surat penting tentu harus diubah nama jalannya seperti SIM, STNK, KTP, BPKB, akte tanah, kemudian alamat perusahaan dan juga sejumlah surat menyurat lainnya. Lantas siapa pula yang akan menanggung biaya perubahan tersebut? Untuk membahasnya pemirsa, kami saat ini telah bergabung bersama dengan dua orang narasumber, yaitu ada anggota DPRD DKI Jakarta Pak Syarif dan juga ada pakar kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Sebelumnya pemirsa, kami telah berupaya untuk mengundang pihak dari Pemprov DKI Jakarta, namun sampai dengan dialog ini akan kami mulai belum ada respon dari yang bersangkutan untuk bersama-sama kami untuk berdiskusi mengenai hal ini. Pertama saya ingin ke DPR terlebih dahulu. Pak Syarif. Halo Pak Syarif. Ya. Ya Pak Gimana, Syarif. Mbak? Ya kita mau tahu Ya, Pak Syarif. halo, dengar saya. Efek sampingnya ini sudahkah mungkin diperbincangkan juga dengan DPR? Bagaimana mungkin efek samping terusannya dengan alamat surat menyurat? Ini kan pasti juga akan ada perubahan. Ya, apakah sudah ada dibicarakan dengan DPRD terkait dengan rencana ini sebelum direalisasikan? Sudah ketuk palu sekarang. Sudah ada pembicaraan tidak?
akan seperti apa nantinya surat menyurat, siapa yang menanggung biaya perubahan administrasi segala macamnya Pak Syarif? Ya, secara formal belum pernah dibicarakan, tetapi secara informal sudah disampaikan bahwa itu sudah ada kajiannya ya, sudah disampaikan kepada beberapa stakeholder ya, pemangku kepentingan itu sudah disampaikan, misalnya Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Polda Metro ya, kemudian dengan Dinas Dukcapil, kemudian dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga, yang intinya adalah bahwa keluhan masyarakat tentang keberatan itu tidak diabaikan oleh Pemprov, akan ditindaklanjuti dalam bentuk bantuan untuk mempercepat perubahan-perubahan di dokumen kependudukan ya. Dokumen kepemilikan kendaraan ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini sudah diantisipasi terhadap dampak dari kesulitan masyarakat setelah perubahan nama itu. Oke. Nah, bantuannya ini bentuknya apa? Apakah biayanya tidak ada dikenakan kepada mereka yang ingin mengurus surat menyurat begitu, Pak Syarif? Atau bantuan hanya katakanlah biaya keringanan saja tapi tetap ada biayanya atau gimana? Begini Mbak Tisa, di Pemprov DKI Jakarta untuk pengurusan dokumen administrasi kependudukan sudah lama ya, saya mencatat itu sudah lebih dari 12 tahun tidak dikenakan biaya atau retribusi. Jadi tinggal masyarakat itu datang ke tempat di mana itu yang dituju, misalnya KTP ya, kartu tanda penduduk itu kepada Satpel, Satuan Pelaksana Dinas Kependudukan Catatan Sipil di kelurahannya masing-masing. Itu untuk dokumen kependudukan. Tidak kan, bayar. Ya, tidak bayar Pak. Tapi kan surat-surat banyak nih Pak ya, bukan cuma KTP doang loh Pak. Ya, ini saya mengatakan dokumen kependudukan itu sejak 12 tahun yang lalu sudah gratis. KTP, kartu keluarga ya, apalagi itu akte lahir. Gak dipungut biaya Mbak Tisa. Oke, itu kita hanya di situ saja dulu. memang Hanya saja memang ketika warga mengurus, ya, hanya saja memang ketika warga mengurus tidak sendiri, di nyuruh orang kira-kira gitu ya, nyuruh orang ya kan, ada ya tanda petik ada calo, itu akan menimbulkan beban biaya tersendiri. Karena itu dihimbau untuk mengurus sendiri, datang ke satpelnya masing-masing. Oke, itu untuk data kependudukan. Tapi masyarakat DKI Jakarta kan urusannya bukan hanya soal kependudukan, masih banyak surat menyurat yang lain. Misalkan jual beli tanah, jual beli kendaraan, segala macam, alamat kantor, segala macam. Itu kan ada kaitannya juga itu nanti ke situ ya Pak ya. Tapi sebelum ke Pak Syarif, saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus Pambagio, bagaimana melihat soal perubahan ada 22 nama jalan ini diubah menjadi nama tokoh-tokoh Betawi yang masyarakat khawatir nanti efek lanjutannya untuk administrasi berbagai macam surat menyurat bagaimana? Tanggapan Pak Agus gimana? Nah, perubahan nama jalan tuh bukan sekali saja, sudah dari sejak kapan kan jalan berubah. Nah, persoalannya kan memang pada dokumen. Tadi saya sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dirjen Dukcapil, memang tidak ada pengenaan biaya apapun. Nah, sekarang adalah soal kelengkapan untuk pengurusan dokumen lain. Tadi yang Anda katakan ada SIM, ada BPKB, ada surat-surat dari alamat kantor, yaitu semua untuk kalau memang itu niatnya Pemprov DKI, mereka harus jemput bola artinya Pak Kelurahan di sekitar yang itulah yang menguruskan dan memberikan kepada masyarakat. Jangan masyarakat suruh datang nanti ngantri lama, datanglah calo tadi Pak Syarif bilang ya. Jadi kalau itu niatnya Pemprov seperti itu, menghargai orang itu memang sekarang apalagi ini dekat-dekat pemilu gini ya pasti dilakukan. Tidak ada hukumnya untuk melarang untuk perubahan itu. Saran saya selain tadi administrasi harus gratis dan dilayani oleh Pemprov DKI, jangan disuruh orang datang ke kantor-kantor kelurahan, juga di jalannya itu nama jalan yang lama masih harus diletakkan di bawahnya supaya orang tidak bingung. Nama jalan aslinya itu beberapa kali di beberapa daerah juga begitu. Nama aslinya jalan apa dulu, nama di bawahnya, karena orang-orang yang lama-lama yang hidupnya sudah panjang umurnya itu dia taunya jalan itu jalan A. Jadi jalan
nama jalan A itu harus ada di situ sampai nanti masyarakat sudah Baik. paham bahwa itu menjadi jalan itu saja. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Kita juga ingin dengar bagaimana tanggapan dari Pak Syarif soal saran yang disampaikan oleh Pak Agus Pambagio tadi. Tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.